Ya belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Nah, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umarok. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Kita ulangi ya. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Ya belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Bukan bergaul terus dengan umarok, runtang-runtung terus dengan umarok. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. Nah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama. Bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat. Anda di sini dihormati, tolong dijaga. Karena leluhur Anda itu dulu, Pak Taufik, leluhur Anda itu berakhlak mulia, membaur dengan masyarakat, duduk bareng dengan masyarakat, turun. Tapi Anda tidak, Anda bak raja yang dielulukan duduk di kursi empuk. Lalu Anda Anda kayak Bahar seperti itu, bagaimana? Siapa yang mau lihat seperti itu? Tidak ada satu kiai pun yang saya lihat gila hormat seperti yang kita lihat para duria sekarang ini, yang ngaku habaib. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Gak ada satu kiai pun yang melarang itu ikut para habaib. Justru ada habaib yang melarang umat ikut para kiai yang dianggapnya membenci habaib. Sementara saya belum pernah menemukan adanya kiai membenci habaib. Loh, yang paling menghargai, yang paling mencintai, yang paling menghormati para habaib hanya Nahdlatul Ulama.
NU. Saya kasih tahu, kalau tidak ada NU, siapa yang mau mencium tangan para Habib? Nggak ada. Anda jangan berbolak-balik. Coba Anda tinggal sana di Arab Saudi, nggak ada harganya Anda. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat Umarok, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa.